ke-10 firman yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20. Demikian
Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat hati kita, puji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Dia sudah ada di tempat ini. Ya Yesus Mesih, terpujilah nama Kau selama-lamanya. Kuduskan kami ya Bapa dan sucikan kami, karena kami layak dan hadirat Engkau. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan diri membantu kami, memberikan nyawa bagi kami ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya.
kami layak menerima semuanya. Dengan apa kami membalas semuanya Tuhan. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada Bapa. Karena Engkau sudah pilih dan menetapkan kami menjadi umat pilihan Yesus. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih, kami bersyukur Bapa kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada anak-anak-Mu yang menerimanya untuk merayakannya. Bapa kami bersyukur juga kami sudah melewati 6 hari kami melakukan segala pekerjaan kami di dunia ini. Tidak tertutup kemungkinan Bapa kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan atau yang menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun Bapa di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak ketika kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami yang datang dari berbagai penjuru Bapa, baik yang jauh maupun yang dekat, baik pelayan maupun seluruh jemaat yang ada, tujuannya sama untuk diberkati. Sehingga kemudian ketika kami pulang dari rumah ibadah ini kami membawa damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Engkau lihat anak-anak seberapapun kami yang ada Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga sadar Bapa, ketika kami tidak beribadah dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Oleh kami itu kami sepakat di dalam nama Yesus Al-Masih kami patahkan, kami tolak dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa. Engkau sudah tidak boleh mengganggu hati dan pikiran kami, tidak boleh mengganggu tempat ini. Hati dan pikiran kami juga tempat ini hanya untuk Yesus Al-Masih dan menguasai Bapa hati dan pikiran kami sehingga kemudian kami dapat beribadah dengan layak dan nyaman. Kami mohonkan juga Pak seluruh peralatan yang kami gunakan berfungsi dengan baik sehingga yang mengikuti ibadah ini baik nantinya melalui rekaman maupun siaran langsung sedang kami adakan menikmati berkat yang sama daripada Tuhan. Bapak kami juga mohon belas kasihan sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan mohon belas kasihan, pulihkan mereka Bapak apapun dari sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami percaya Engkau memulihkan darah-Mu yang mencurahkan kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, kami serahkan di dalam tangan Tuhan Bapak. Juga sahabat-sahabat kami yang tidak dapat berkumpul dengan kami di tempat ini karena satu dan lain hal, karena pekerjaan dan lain sebagainya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Walaupun juga segala hambatan, sehingga pada sahabat yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini menikmati berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan ini di dalam nama Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik.
bagi saudara yang mau bersaksi, saya persilahkan. Ada yang mau bersaksi atau kesaksian pujian? Kalau tidak ada yang mau bersaksi, mari kita mengangkat hati kita untuk kita mendengar firman Elohim. Jiwaku merindukanmu. Kita nyanyikan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Yesus yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Yesus, ya Yesus yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang Sekali lagi kita naik pujian ini. Jiwaku merindukanmu. Kepada hamba Tuhan saya persilakan. Ya Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa atas kasih Dia-Mu Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, tetap menyertai langkah kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami boleh hadir di hadapan hadirat. Terima kasih Bapa, perbaruilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini. Ya Tuhan, kami boleh layak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menuntun langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman kebenaran Tuhan.
Roh Kudus sendiri yang memeteraikan semua apa yang kami mau untuk belajar, apa yang kami mau untuk Tuhan menyelidikinya di dalam kehidupan kami. Ya, sesudah kami mendengarkannya, ada kekuatan baru di dalam tubuh jasmani kami ini, yang kami boleh berjalan sesuai kehendak dan kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang mau menyampaikan. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak lebih daripada kami yang hadir saat ini. Kami adalah sama di mata Tuhan. Maka itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, bahkan Tuhan pelajarinya hari demi hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Mari sama-sama buka kitab kita sesuai dengan apa yang saya kasih. Yeremia 17 ayat 10, dan kita bacanya dari ayat 9. Karena 2 ayat saya minta untuk kita Yeremia 17 ayat, judulnya itu ayat 9, tapi kita baca dari ayat judulnya ayat 10, tapi kita baca dari ayat 9. Mari kita bangkit berdiri untuk kita relax, kita bacanya mulai dari ayat 9. Kita sama-sama bukanya dari lay aja ya, biar agak sama. Ayat 9 mulai 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sangat berbahagia karena kita boleh hadir di tempat ini. Tahu hari ini adalah hari apa? Hari Sabat adalah hari yang besar. Benar nggak? Yohanes 19 ayat 31, seorang bacakan untuk kita. Mama Reva mungkin bacakan untuk kita. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ya. Jadi hari Sabat adalah hari yang besar. Ya,
ada hari besar lain lagi di dalam kitab suci. Ada penjelasannya. Jadi banyak yang ditentukan oleh Tuhan menjadi hari besar. Tapi hari besar yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri, itu hari Sabat sendiri. Tahu nggak hari Sabat itu ditulis siapa? 10 firman itu ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Dan hari yang ditentukan di dalam 10 firman itu cuma hari Sabat. Benar nggak? Tadi yang baca 10 firman tahu hukum keberapa? Ya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Tuhan yang menulis. Itu bukan Paulus yang menulis, itu bukan Musa yang menulis. Benar nggak? Sampai di sini yang bilang benar. Sesudah Tuhan menulis di 2 loh batu, ya kan? Baru dia berikan kepada Musa. Saat ini orang bilang itu tidak berlaku lagi karena ada hukum kasih katanya. Mengerti nggak hukum kasih? Kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat. Taurat itu apa? Arti Taurat, Torah. Torah itu apa? Torah itu firman. Kalau firman itu bisa dihilangin. Yang ditulis Paulus waktu penginjilan, ditulis Matius waktu penginjilan, ditulis Markus waktu penginjilan, yaitu perjanjian baru, itu aja tidak hilang. Apalagi yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Makanya saat-saat ini, Bapak Ibu tahu nggak? Bukan Bapak Ibu, bukan Mama. Ya kadang-kadang pertanyaannya seperti itu ya. Karena saya itu suka bertanya. Kenapa saya suka bertanya? Karena saya semuanya itu tidak tahu juga. Tapi kalau kita tanya, kita sama-sama tahu kan? Ya enggak? Jadi kenapa saya bilang saya bertanya? Karena saya bukan hebat di sini. Saya berbicara tentang apa yang saya tahu. Nah, dan saya usahakan supaya jangan keluar daripada apa? Firman Tuhan. Ya kan? Tadi yang saya bilang hari Sabat itu adalah hari yang besar. Saya sudah kasih tahu ayatnya kan? Karena saya lihat, saya tahu, saya cari tahu. Ya kan? Saya bilang ditulis oleh jari Tuhan. Ada ayatnya enggak? Ada. Sesudah Tuhan menulis dengan jarinya sendiri, dia berikan kepada Musa. Ayatnya di mana? Bisa dibantu? Nah, jadi ya nanti baru kita cari terus, kita berbicara terus. Itu ada, berbicara tentang itu pasti ada. Karena saya bisa buktikan kan, kalau Bapak Ibu tahu, oh di mana tertulisnya? Ada. Nah, jadi saat ini kita berada dalam situasi yang sebenarnya kalau saudara-saudara kita kemarin sudah merayakan Paskah, ya kan? Nah itu menurut apa yang sesuai dengan diatur atau ditentukan. Makanya istri saya bertanya, berarti Paskah kita seperti apa? Saya bilang baca dulu baik-baik firman Tuhan. Nah, kematian Tuhan itu tidak sama dengan Paskah, benar nggak? Karena Tuhan Yesus itu merayakan Paskah atau enggak? 6 hari sebelum Paskah dia datang dari mana? Tempat dia di mana? Galilea. Dia datang ke mana? Dia mau ke Yerusalem. Dia mampir dulu dari tempat siapa? Tempat Lazarus yang pernah dibangkitkan 6 hari sebelum Paskah. Dia mau ke mana? Untuk apa?
Dia mau ke Yerusalem untuk apa? Nah terus apa hubungannya kematian dia dengan Paskah? Sedangkan dia merayakan Paskah dulu. Tapi itu ada ceritanya sama. Tapi kalau kita tahu bahwa Paskah pertama itu jatuh pada tanggal berapa? Pak Trisno? Iya, jadi kita hitungnya dari satu Tisri kan? Jadi itulah. Jadi kita perhitungannya itu Paskah itu berdasarkan tanggal apa? Tanggal Ibrani. Makanya Tuhan Yesus itu dia melakukan Paskah itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tanggal Ibrani, karena dia berjalan dari Yudea mau ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, sehingga dari rumahnya Lazarus yang pernah dibangkitkan, kemudian dia berdiri di situ makan bersama-sama, ya kan? Kemudian siapa yang meminyaki kakinya, menyikatnya dengan rambut? Maria yang jadi saat itu meminyaki kaki Tuhan, menyikatnya dengan rambut. Kemudian murid-murid Tuhan katakan apa? Kenapa minyak itu tidak dijual saja, dibagikan kepada orang miskin? Itu contohnya Tuhan melihat hati. Minggu kemarin kan saya contohkan kan, Tuhan kepada muridnya, di kamu ada orang miskin tapi di saya tidak ada. Ya kan? Tuhan katakan begitu karena dia tahu pikirannya murid-murid yang suruh mau menjual minyak narwaste itu supaya bagi kepada orang miskin. Jadi Tuhan itu berbicara melihat hati. Nah, kalau melihat hati itu, kalau orang dunia melihat berarti harus pakai mata. Bagaimana dia masuk ke hati lah, baru lihat-lihat begini. Kalau kan orang gitu kan. Nah ini judulnya apa? Minggu kemarin judulnya melihat hati. Sekarang menyelidiki hati. Kalau sudah melihat berarti harus apa? Selidiki kan? Bapak Ibu mau diselidiki Tuhan? Ya, boleh diselidiki hatinya. Tahu Bapak Ibu Tuhan di sini tuh ada maksud. Maksud tuh bukan mencari saya, ya kan? Tapi maksudnya itu yaitu mau untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pertama yaitu mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu berhenti dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat. Jadi hari Sabat itu menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dengan umat Tuhan. Tanda. Bapak Ibu ada yang pakai salib? Ya? Kalau orang Kristen pakai salib sini pasti orang tahu orang Kristen kan? Betul nggak? Tapi Tuhan ajaran kita jangan membuat satu tanda yang orang bisa mengenal kita. Inilah menjadi satu tanda perjanjian antara aku dan mereka supaya orang mengenal bahwa mereka lah umat Tuhan. Coba baca di dalam Yeskiel 20 ayat 20. Saya orang bacakan untuk kita. Lebih bagusnya itu yang punya apa? ILT 3. Coba saya orang bacakan untuk kita. Yeskiel 20 ayat 20, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku. Nah, hari Sabat siapa? Hari Sabat Tuhan. Nah, udah. Dan itu semua akan menjadi suatu tanda. Tanda.
satu tanda. antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohim. Jadi menjadi tanda. Tapi ayat selanjutnya itu menjadi tanda supaya orang mengenal kita. Kalau di dalam itu, coba. Dan kita play, seorang bacakan. Immanuel. Yeskiel 20 ayat 20. Jadi bunyinya agak beda-beda, tapi tujuannya itu memang sama, menjadi tanda. Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim. Supaya orang, kalau di situ kan, kalau di ILT kan nggak pakai orang, ya kan? Tapi kalau lain pakai orang, supaya orang mengenal. Jadi tanda supaya orang mengenal kita. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sini, orang mengenal. Oh, ini orang-orang merayakan Sabat. Itu tanda. Jadi Bapak Ibu di sini berarti adalah umat Tuhan. Nah, kenapa Tuhan bilang menyelidiki hati? Tahu waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia buat apa? Kalau Hawa jatuh dalam dosa, dia mengambil buah yang di pohon, buah pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kenapa dia bisa ambil? Karena apa? Menarik hati. Hati bisa ditarik loh. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hatinya jangan direlakan ditarik. Siapa yang bisa menarik hatinya? Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Evi. Sorry, saya lupa. Ibu Yani yang langkan. Ya, Ibu Yuni. Ibu Yuni. Jadi Pak Sutrisno. Pak Sutikno. Ya Pak Sutikno. Ini ganti-ganti. Pak Sutrisno yang sana Pak. Ini Sutikno. Jadi kenapa? Hati itu harus dijaga. Karena bisa ditarik. Siapa yang bisa menarik? Saat-saat ini banyak sekali. Kalau saya suka lihat yang pembasmi dukun santet dan dukun cabul, iya kan? Ini orang-orang yang punya sekolahan, istilahnya kalau ini punya ininya besar, yayasannya besar. Hanya iri sebelahnya itu muridnya udah lebih banyak daripada dia. Akhirnya dia cari cara. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Dia harus mengumpulkan bukan cewek-cewek cantik, tapi istri-istri orang. Harus sekian banyak. Dia harus tidurin mereka. Tidurin mereka, tahu tidur, bikas tidur. Itu kalau istilah, kalau orang dewasa tahu, tapi itu istilah supaya bahasa-bahasa dewasa kan. Jadi itu persyaratan supaya dia kembali mendapat poin yang tertinggi. Itu masuk akal enggak? Secara manusia itu tidak masuk akal. Itu cara-cara apa?
cara-cara seperti kalau kita tahu berarti itu kuasa bukan daripada Tuhan, ya kan? Itu sudah kuasa lain. Nah, ada lagi yang syaratnya itu ini nenek-nenek. Punya suaminya sampai 100 orang. Masuk akal nggak? Ini nenek-nenek umur 70 tahun. Dan yang suaminya itu masih apa? Masih muda-muda. Ini cerita bukan itu, sudah ada di YouTube, cari sendiri. Nanti kan saya ngomong gini ada itu kan kalau ini kan bukan cerita bohong. Ada. Jadi yang muda-muda tuh lihat nenek-nenek itu seperti bidadari. Nah, itu apa tuh seperti itu? Jadi jaga hati. Tuhan sudah katakan kepada Hawa, semua pohon yang dalam taman ini boleh kamu makan, ya kan? Tetapi tentang pohon pengetahuan dengan baik dan yang jahat, jangan kamu sentuh ataupun kamu ambil buahnya. Nanti kamu mati. Itu syaratnya itu mati, tapi manusia masih mau. Kenapa masih mau? Karena orang bisa mempengaruhi hatinya. Iya kan? Makanya Tuhan tadinya dia melihat hati kita. Kemudian hari ini kita belajar tentang menyelidiki hati. Hati itu harus diselidiki. Posisi saya tuh di mana? Iya kan? Bapak Ibu, jagalah hati. Iya kan? Tadi pagi saya datang, agak pagi saya ngomong banyak tentang kita cerita di bawah sama Billy. Saya bilang saya dulu tuh bukan orang baik-baik. Saya bukan orangnya seperti ini. Saya dari kampung saya ditinggal bapak, meninggal saya baru kelas 2 SMP. Kita 10 orang bersaudara. Bapak saya itu petani. Tapi saya nekat harus sekolah. Akhirnya ke kota. Ya kan, tinggal dengan kakak ipar di asrama Brimob. Nah, jadi bagaimana saya berusaha untuk segala sesuatu terwujud sesuai dengan hati. Ini hati ini berpikir harus seperti ini. Akhirnya saya bekerja sebagai penjual ikan, pernah sebagai penjual tukang. Jadi saya pernah kasih tahu anak saya ini asrama susteran ini kita yang bangun, pasang dulu apa tehel ya, tehel. Kalau dulu tehel ya, tehel. Nah, yang agak tebal itu jadi tehel ya. Itu kita yang pasang. Saya bilang dulu tuh saya pasang di sini, tapi saya pulang tuh saya mau tenteng bawa ini biar bosnya ada di sini juga saya bawa. Nah, kenapa saya bilang gitu? Tanya bilang saya mau perlu tiap kali aja. Tapi bos itu sudah mengerti saya, jadi udah dia maklum karena saya membutuhkan banyak kebutuhan. Jadi daripada saya bilang bos daripada saya maling, saya bawa aja kayak gini biar bos tahu. Tapi lama-lama dari jangan sering-sering. Soalnya yang suster tuh ada tinggal depan yang kepala suster orang luar. Nah, nanti dilihat nggak apa-apa. Itu kan nanti saya omong sama dia yang pentingnya. Nah, itulah cara. Tapi itulah sudah mempengaruhi hati. Bagaimana kita mau hidup, tujuan kita itu tercapai.
Iya kan? Saya cerita banyak tentang itu. Saya sampai sekolah, waktu saya tamat kan ST, sekolah teknik, tapi saya tes di STM, terus di SKO. Ternyata dua-duanya juga diterima, jadi saya milihnya SKO karena saya lihat waktu itu saya tinggalnya dekat SKO. Wih, tiap hari itu mereka cuma di lapangan, di sana, dalam di kolam renang, jadi saya senang. Nah, jadi jalan-jalan terus, pelajaran di sekolah tuh cuma 3 hari itu kebanyakan praktek. Nah, itulah kesaksian bahwa bagaimana tuh kita mau untuk hati itu diteguhkan, hati itu dijaga, tapi hati juga bisa mempengaruhi tidak baik. Selanjutnya, manusia itu kan sudah jatuh dalam dosa karena ditarik hatinya. Apa yang tarik? Hati-hati Bapak Ibu lihat yang bagus-bagus. Lihat yang bagus-bagus kan? Tapi ada yang gak bagus juga bisa dipengaruhi kuasa lain jadi lihatnya bagus. Ya kan? Nah, tapi kita lihat berdasarkan iman kita. Ya kan? Selanjutnya, kenapa terjadi pembunuhan antara Kain dan Habel? Karena hatinya panas. Hati bisa panas. Bukan masakan aja yang bisa panas. Jadi ibu biasa masak kan, tadi begini cerita. Saya kalau sebut masak saya ingat Ibu Ratna kemarin. Ibu Ratna kemarin tulis status di WA ya. Nah, itu kan status grup kita. Dia tulis, ya kan, curhat, ya kan. Nah, itulah hati. Benar gak tulis dengan hati? Ada hatinya yang mikir-mikir dingin gak Bu Ratna? Pasti. Jadi itulah hati. Kadang-kadang kita berpikir, wah, perasaan saya nggak enak ya. Nah, hati nggak enak. Jadi di sini tuh yang nggak enak. Nah, jadi terjadi sesuatu karena hati. Apa yang dilakukan Kain terhadap Habel? Karena apa? Bisa dibacakan untuk kita? Kejadian berapa ya? Ya? Kejadian berapa? Yang temukan bacakan, Pak. Kejadian 4 ayat 5, seorang bacakan untuk kita. Kejadian 4 ayat 5. Dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat besar dan wajahnya menjadi muram. Itu apa? ILT. ILT. Coba lain. Manual lain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati Kain kenapa?
Hati bisa panas ya? Gimana panasnya ya? Hah? Panasnya gimana? Nah, jadi itulah hati. Kalau di dalam tadi Kejadian berapa tuh? Di dalam Kejadian 3 ayat 6, coba saya orang bacakan untuk kita lah ya aja, biar lebih pengertiannya lebih jelas. Saya bacakan untuk kita. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik kan untuk dimakan kan? Ini mata sudah melihat baik. Dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buah pohon dan memakannya, dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Karena mata siapa? Mata si Hawa. Akhirnya Adam juga jatuh dalam dosa. Nah mulai gitu, kalau sudah begitu, mulai tarik menarik. Pas Tuhan tanya, di manakah engkau? Dia bilang, aku telanjang. Kan Tuhan tidak tahu dia telanjang. Tuhan tahu semua. Makanya siapa yang pertama kali membuat pakaian? Siapa yang pertama kali membuat pakaian? Ya. Jadi kalau Adam dan Hawa, mereka buatnya tutup pakai daun. Iya kan? Kulit pohon. Tapi Tuhan membuat pakaian dengan kulit binatang, kemudian memberikannya kepada manusia dan istrinya. Nah, jadi pertama membuat pakaian itu Tuhan. Makanya jangan buat pakaiannya setengah-setengah, karena buat Tuhan buat itu sempurna. Soalnya kalau setengah nantinya menggoda hati. Kata satu pendeta, dia saat mengkhotbah ada jemaatnya pada cantik-cantik, tapi dia tidak konsentrasi, akhirnya kebanyakan haleluyanya. Karena apa? Karena pakaiannya separuh-separuh. Iya kan? Namanya manusia. Sekalipun dia itu siapa? Iya kan? Pasti punya. Tadi contoh, ada yang lihatnya jelek banget tapi bisa bilang seperti bidadari. Iya kan? Ada yang nenek-nenek tapi suaminya udah 100 orang. Ada yang nenek-nenek tapi suaminya cewek-cewek semua. Iya, Bu. Itu digerebek dalam arti mereka pernikahan, pesta pernikahan. Itu istri yang kesekian kali, suami yang kesekian kali. Itu waktu keluar aja dituntun pakai tongkat gini, karena digerebek itu. Jadi kenapa kita selalu belajar tentang hati? Pernah lihat orang sedih? Tuhan Yesus pernah sedih? Waktu dia berdoa di
Taman Getsemani. Coba kita baca di dalam seorang bacaan untuk kita di Markus 14 ayat 3-4. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kolam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Itu apa Pak? Markus 14 Ayat 3 berapa? ayat 3 dan 4. 34. Oh, 34. Oh, itu tentang hati yang Ayat 34 demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. ya, Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." ya. Jadi hati Tuhan juga, hati itu pernah panas, ya kan? Hati itu bisa sedih, terus hati bisa apa lagi? Hati itu bisa ditarik, menarik hati. Ditarik itu oleh sesuatu yang cakap-cakap. Orang belum tentu beli barang yang jelek, iya kan? Pasti beli itu barang yang bagus. Kalau pilihan Hawa itu bagus nggak? Pilihan Hawa itu bagus nggak? Jadi bagus memang, kan menarik. Masa saya beli celananya yang kakinya separuhnya panjang, separuhnya pendek, kan nggak mungkin, ya kan? Pasti beli itu yang pakainya pas, yang bisa dikancing ini. Nah, jangan sampai nggak bisa dikancing juga kayak gue gini. Nah, itu kan nggak menarik lagi, ya kan? Jadi tentang hati itu sangat penting. Hati itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, saya orang bacakan untuk kita. Amsal 15 ayat 13 demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepergian hati mematahkan semangat. Bapak Ibu, tadi kita pujian, penyembahan. Hati Bapak Ibu rasanya gimana? Gembira? Gak gembira ya pasti duduknya muram, iya kan? Tapi ada yang sampai nari-nari, berarti hatinya gembira. Hati gembira. Di dalam Amsal 17 ayat 20, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati itu juga bisa menjadi obat. Kemarin saya dengar salah satu kesaksian seorang ibu dari tempat kita. Dia mengalami kanker. Kanker ini bukan kanker hati.
tapi kanker usus. Itu kenapa dia awalnya itu dia sampai mengalami seperti itu. Sebenarnya itu tidak berhubungan dengan apa yang dia alami sejak dari kecil. Dia masih suku ada jenisnya, tapi dari tempat kita masih jauh lagi di daerah TTU sana. Kalau TTU kan masih jauh dari Kupang. Kalau Kupang, TTS baru TTU, itu tempat dia di TTU. Nah, jadi dia kesaksiannya itu, dia dari kecil disiksa oleh ayahnya. Ayahnya itu sangat ganas. Orang bilang ganas, galak, atau sangat kejam. Karena mamanya itu suka disiksa, termasuk dia pernah dilempar sama ini sampai matanya itu dia pikir buta karena darah keluar. Akhirnya dia sesudah disembuh, tapi dia punya niat untuk membunuh ayahnya. Dari kecil umur 7 tahun itu dia sudah niat untuk membunuh ayahnya. Sampai sekali gini dibawa oleh tantenya ke Jakarta. Dia besar di Jakarta. Sesudah dia sekolah di sini tamat dan dia sudah bekerja, dia sudah mendapat duit. Dia rencana pulang untuk bayar orang untuk bunuh bapaknya. Karena apa itu? Karena sakit. Apanya yang sakit? Hatinya sakit. Hatinya sakit. Akhirnya dia pulang, dia ketemu karena bapaknya itu masuk penjara karena bunuh ibunya. Ibunya itu dia udah di sini, ibunya itu dibunuh. Dibunuh tuh di depan anak-anaknya, di depan omnya. Akhirnya dia masuk penjara. Tapi saat bapaknya keluar itu yang dia pulang rencana untuk bunuh bapaknya. Akhirnya dia membayar orang. Karena dia tahu orang itu dikasih uang berapa aja dia bisa menghabisi orang. Akhirnya dia bunuh dia tahu orang itu bisa dikasih 500, 1 juta juga dia kasih. Dia bilang udah saya kasih 5 juta untuk kamu bereskan dengan cara apapun. Demikian. Nah, ternyata orang itu tidak mau untuk membunuh bapaknya. Akhirnya dia tetap dendam. Tapi saat dia balik ke sini, satu kali ini dia pingsan. Akhirnya dibawa suaminya periksa. Ternyata dia punya kanker itu udah stadium 3. Tapi bukan kanker hati. Kanker usus. Diusulkan harus operasi di Singapura. Akhirnya diantar ke Singapura. Operasi. Dipotong ususnya itu sekitar 2 kilo. 2 kilo kan lumayan. Nah, di saat itulah dia menyadari dari tahun 2009 katanya. Akhirnya dia menyadari bahwa segala sesuatu itu dipengaruhi oleh dendam, oleh sakit hati. Jangan pikir kalau hatinya yang sakit mungkin kankernya di hati.
hatinya sakit, bisa kankernya juga di otak. Itu berapa tahun dia dendam ayah, dari umur 7 tahun sampai dia punya anak. Anaknya kuliah sekarang di Australia katanya. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan. Dia bilang, dia ketemu hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu bilang, kamu harus mengampuni kamu punya bapak. Akhirnya saat dia ambil keputusan serius untuk mengampuni bapaknya, saat itu pun bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Terus dia dia bilang, saya tidak akan menjalani kemo karena harus suruh kemo karena udah potong dagingnya kan. Tapi lewat doa dia bilang harus menjalani. Akhirnya dia balik lagi ke Singapura. Dia sekali kemo sampai hari ini dia sehat. Dan dia pelayanan. Ya istilahnya jadi hamba Tuhan. Jadi ujung-ujungnya begitu. Kalau kita tuh mau jadi hamba Tuhan pasti ada prosesnya. Ada prosesnya kan. Makanya tadi pagi juga saya cerita tentang dengan Billy banyak dibawa kesaksiannya. Saya datang pertama di jembatan 2, ya kan jembatan 2 itu berdekatan ya kan. Nyebrang Kalijodo kan. Jadi istilahnya di Kalijodo, kalau langsung di Kalijodo kan tinggal di mana kan itu tempatnya. Dan tinggalnya di jembatan 2. Bekerja. Dan saya ceritakan awal kerja itu kawal orang. Malam sore kita pergi, udah ada makanannya, udah ada amplopnya, kita jalan. Besok pagi kita sudah pulang. Tapi cara Tuhan, saya bertemu dengan Om di Indopil di mana? Oh, bukan Indopil, Marisa di Kebun Jeruk. Akhirnya dia bilang, kamu kerja sama siapa? Saya kasih tahu, kamu harus keluar dari situ. Itu nggak benar. Kamu ambil pakaian kamu taruh di Marisa sini. Kamu kerja. Penghasilan sebulan sama dengan penghasilan sehari di sana. Karena di sini 60.000 kan, di sana 50.000 waktu tahun 92 Pak. Ya 92. Iya kan? Sebulan 60.000 di situ pekerja pertama. Tapi di sananya 50.000 sehari. Pergi udah ada amplopnya, tinggal ambil jalan. Gitu. Makan jalan. Jadi itulah cara Tuhan. Akhirnya sampai hari ini kita ada karena Tuhan merubah hati kita. Jadi sesuai dengan lagu siapa, jagalah hati. Supaya jangan tercemar. Jadi hati yang gembira adalah obat. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Refleksi Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada firman yang sudah dibagikan dengan begitu baik oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Yakub Saban. Kami percaya apa yang sudah dibagikan berarti tetap dalam hati kami.
berkati beliau dalam pelayanannya, juga berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, dan seluruh keluarga kami taruh dalam tangan Tuhan. Manapun beliau mau dipakai Bapak, itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, saat ini kami mau mendengar sekadar refleksi dari apa yang disampaikan untuk Bapak, supaya kami semakin diperkuat dan semakin diteguhkan dan pemberitaan ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya yang menyampaikannya, supaya kami kemudian sama-sama diberkati oleh firman ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Kalau mas dikit ya, nggak apa-apa ya. Nanti barangkali puasa juga Bapak Ibu ini. Enggak ya? Baik Bapak Ibu. Tadi soal hati ya. Bapak Ibu pernah dengar dari mata turun ke hati? Pernah kan? Pasti ya? Pernah ya? Cinta pertama itu maksudnya apa itu? Saya jadi tergetar gitu ya kan, bergetar hatinya. Itu lagi-lagi hati kan? Bergetar. Otaknya bergetar apa hatinya? Hati ya. Kalau otaknya bergetar bahaya Bapak Ibu ya. Dari mata turun ke hati. Itu kejadian kan? Hawa kan begitu kan? Dia lihat dulu. Benar nggak? Lihat dulu. Lalu kemudian apa dikatakan? Menarik hatinya. Jadi benar kata pepatah, dari mata turun ke lalu kejadian. Kan begitu, hati-hati. Banyak juga kan kejadian seperti itu ya. Di sono, bukan di sini Bapak Ibu ya. Lihat, nggak tahan godaan, lalu kemudian, nah itu dia. Jadi memang firman itu benar. Sekarang ini banyak kejadian ya kan. Mohon maaf ya anak-anakku ya. Perselingkuhan kan gara-gara mata. Izin Bapak Ibu. Mana ada yang buta selingkuh? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi firman itu benar. Hawa telah mencontohkan dari mata turun ke hati. Tetapi ingat sebaliknya, Tuhan menginginkan hati kita dulu. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan melihat mukjizat. Benar Bapak Ibu? Kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kita pikirkan juga akan diberikan kepada kita. Amin. Itu kan firman kan? Jadi benar itu dari hati. Tuhan dari hati dulu. Ini anakku benar-benar menyerahkan hatinya enggak? Setelah diserahkan, maunya apa? Mohon maaf, kesembuhan pasti diberikan. Apalagi seperti minggu lalu masalah apa? Ekonomi. Bapak Ibu percaya pasti diberikan apa yang kita inginkan? Asalkan wajar. Jangan berangan-angan misalnya. Saya ingin jadi presiden, itu nggak bisa. Ya kan? Itu tidak berhikmat namanya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena sangat-sangat jauh. Kalau Tuhan memberikan kepada kita itu karena kita mampu untuk mengelolanya. Tetapi Pak, kemudian ada orang yang diberikan harta gitu ya, sumber daya, lalu menjadi meninggalkan Tuhan. Ini Tuhan yang tidak inginkan gitu. Maunya Tuhan apa? Hati kita tetap kepada Dia meskipun kita sudah diberikan apa? Berkat-berkat yang melimpah. Kan itu sederhana sebenarnya. Serahkan hati, lalu kemudian Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Rencana kita apa? Misalnya, itu pasti diberikan karena kita sudah menyerahkan hati kita terlebih dahulu. Diterbalikkan dengan konsep dari Hawa kan, dari mata kemudian turun ke hati dan segalanya menjadi ambiar. Tapi kalau Tuhan mengharapkan kita menyerahkan hati, lalu kita melihat segala yang indah. Apa keindahannya? Dan serah Bapak Ibu mau nikmati. Tetapi jangan diteruskan lagi. Karena melihat yang indah, yang tidak sepatutnya kita miliki, kita manfaatkan juga, berarti kita menyalahgunakan hati kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Diberikan hati kepada Tuhan, lalu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, diberikan apa yang kita inginkan. Tetapi kita salah gunakan itu untuk memuaskan keinginan duniawi. Berarti kita sudah menjauhkan hati
kita menjauhkan hati kita dari Tuhan. Tuhan nggak mau. Minggu lalu saya katakan hati-hati dengan hati. Nah, itu dia, hati dengan hati. Jadi Tuhan memberikan apa kepada kita? Hati yang lembut. Tuhan katakan dalam berbagai nats ya, jangan mengeraskan hati, karena ternyata terbukti hatilah membuat orang jatuh. Tetapi sebaliknya hatilah membuat orang kemudian diberkati. Itu tadi. Jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh Hawa. Pak, memang itu seharusnya terjadi, Pak. Betul. Tetapi kita diberikan hati, lagi-lagi hati, untuk jangan seperti itu. Tuhan menginginkan kita menyediakan hati, lalu kemudian diberkatilah kita dengan segala yang kita perlukan. Memang tidak semua yang kita pikirkan, kita rencanakan akan diberikan oleh Tuhan. Betul nggak seperti itu, Bapak Ibu? Iya kan? Firman Tuhan mengatakan kita bekerja, kita lakukan. Urusannya berhasil 100% atau tidak, itu urusan. Ada kan firman yang seperti itu bunyinya? Banyaklah rancangan dalam hati manusia, Amsal. Tetapi kebutuhan Tuhanlah ya, keputusan Tuhan yang jadi. Iya. Lalu apa kaitannya dengan hati? Itu dia. Kalau kita benar-benar menyerahkan hati kita, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati, ya, hasilnya pasti lebih baik daripada dikerjakan dengan asal-asalan. Benar nggak, Bapak Ibu? Ada lagi satu contoh nih. Kita datang bergereja, tetapi hati kita bukan di sini, di tempat lain. Di mana misalnya? Karena kurang hati-hati, kompor lupa dimatikan. Kita duduk di sini, hati kita ke rumah. Betul nggak, Bapak Ibu? Jangan-jangan meletup, ya kan? Lalu terjadi kebakaran. Hatinya nggak di sini, tetapi badannya ada di sini. Itu karena kurang hati. Kalau hati kita gembira, kata pemazmur, itu menjadi obat kan? Kan itu kan tertulis kan? Berarti kalau hati kita tidak gembira, berarti pelan-pelan nih Bapak Ibu, saya ulangi ya. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita tidak gembira berarti ada obat. Hati yang gembira adalah obat. Orang bisa lihat kan, mukanya berseri-seri. Orang senang kan? Padahal sebenarnya masalah banyak. Tetapi karena hati kita, iya banyak. Saya sering loh begitu di hadapan ya mahasiswa, saya ngajarnya agak humor begitu. Padahal mikirnya saya banyak lah ya. Apa harus seberitahu di hadapan jemaat? Enggak kan? Enggak harus kan? Iya. Pasti. Setiap kita punya masalah, benar? Tetapi kalau kita bisa mengelola hati kita, itu tadi, hati yang gembira, kita perlihatkan dari muka kita, dari roman muka kita, orang lain terhibur nggak? Terhibur. Nah, kalau kita sakit, coba. Hati kita tidak gembira, orang ikut sakit nggak? Tuh kan. Kalau hati kita tidak gembira, kita muram, dikit-dikit marah, melihat orang kita seperti melihat apa? Emang ada hantu. Seperti melihat musuh, ya terlibat bagus ya. Tahu kan kalau melihat musuh kan, muka kita bisa begini-begini, bisa begini, ya kan? Terserah Bapak Ibu, bisa begini. Muram, kusam. Kusam biasanya pakaian, bukan muka. Kalau mukanya kusam bahaya. Gimana muka jadi kusam? Mukamu kusam. Saya nggak setuju. Memang benda. Oh iya, ini kan benda juga. Iya, memang sih benda juga. Tangan, semuanya benda. Nah, balik lagi pertanyaannya. Kalau hati kita tidak gembira, kan bukan kita tuh kusam tuh. Lalu kita gampang marah. Lalu apa lagi?
gampang marah, terus melihat orang seperti nggak sejahtera, gitu kan? Pernah kan lihat orang melihat kita aja dia seperti apa gitu? Permisi tanya Bapak Ibu terpancing nggak untuk marah? Hah? Terpancing ya? Kalau ada orang lihat orang gitu, terus Bapak Ibu terpancing kan? Nah berarti kalau hati kita sakit, orang lain juga bisa sakit, lama-lama mengundang dosa juga, hati-hati. Jadi dosa bisa terjadi karena kita, dosa orang lain maksudnya. Itulah hati, luas banget kan pengertiannya sebenarnya. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana orang mengelola masalahnya, ya kan? Air ditaruh di dalam gelas, ya kan? Dengan yang di lautan, garamnya dimasukkan. Kalau kita merasa berat dengan masalah kita, mari kita jadikan hati kita seperti luas danau, kan begitu kan pengajarannya kan, contoh dari orang-orang bijak. Nah, jangan kita menaruh garam di gelas yang isinya sedikit. Asin atau asam? Asamnya, asinnya menjadi lebih dominan kan buat kita kan. Ujung-ujungnya kita bisa sakit nggak? Sakit. Kebanyakan garam bisa darah tinggi, ya kan? Bisa asam urat juga, apalagi kalau kebanyakan asin. Enak nggak yang asin? Gitu? Ya di sana bilang, kok kamu asin ya? Kamu lagi ngidam, katanya begitu. Kan begitu. Ya kan ada yang begitu kan? Ini kok asin banget katanya. Nggak ada orang yang senang terlalu asin. Benar nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Tetapi saya heran Bapak Ibu. Yang terlalu pedas orang senang. Ada tuh makanan. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini memang tertulis ya. Nggak apa-apa ya saya omongin ya. Rawon gila katanya. Gilanya apa sih? Ternyata pedasnya katanya tingkat berapa? Ada levelnya. Ternyata pedas ada levelnya ya. Saya pikir cuman kuliah aja ini 1, S2, S3. Ternyata pedas juga ada S1, S2, S3. Iya. Ada tuh super pedas. Lucunya ini dekat rumah saya. Antri orang di situ loh. Jangan Pak, itu iklan, nggak boleh Pak. Nanti beruntung. Bukan beruntung, yang lain marah. Bapak cuma ngomongin yang itu, memang bisnis saya nggak diomongin, ya kan? Itu. Tetapi ada orang yang senang pedas. Saya belum tahu ada orang yang senang dengan asin. Ada nggak? Keasinan gitu ya? Nggak ada kan? Ada yang asin. Oh berarti dia darah rendah kali ya? Darah rendah itu ya? Makan ikan asin. Masa asin makan ikan asin nggak asin bu? Kok bisa begitu ya? Asam lambung ya. Tapi yang jelas orang lebih senang yang pedas daripada yang asin. Balik lagi ke hati. Firman Tuhan tadi mengatakan seperti ini kan ya. Hati. Tuhan ingin hati yang lembut. Dan dikatakan begini, akulah yang menguji batin dan hati. Ini dalam Wahyu ya, pasal 2 ayat 23. Akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan melihat hati. Karena hati kita sudah berbalik dari jalan yang benar, lalu Tuhan apa katanya tadi? Balaskan. Hati-hati. Berkat yang sudah diberikan kemudian ditarik. Itu maksudnya firman ini. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Dalam artian hatinya menjauh karena merasa bahwa sudah mampu. Lupa berdoa, lupa berserah, lupa mengucap. Lupa mengucap syukur, berarti memang hatinya sudah menjauh. Selalu ada kata syukur. Dikatakan, apakah karena mengucap syukur kemudian saya diberkati? Nah, pertanyaannya begitu. Bapak Ibu percaya kalau mengucap syukur pasti diberkati? Amin. Apa alasannya? Kita kitab suci. Harus dari kitab suci. Dulu Pak Gembala kita senior almarhum mengatakan supaya membuktikan kan begitu.
Padahal itu bukan survei sebenarnya karena tertulis. Kalau survei kan harus pergi ke sono, ke sana, ke lapangan, ya kan? Mana di lapangan dari mata kok kitab sucinya. Ada nggak? Apa alasannya? Apa alasannya? Bahwa kita harus mengucap syukur. Sederhana sebenarnya pertanyaannya. Ada yang tahu kalau Bapak Ibu? Ini bukan survei membuktikan, Alkitab membuktikan. Ada di hadapan saya. Mau bentuknya seperti apa terserah. Mau cetakan, mau handphone. Ada? Saya kasih sejuta, 10.000 kalau nggak nyampe, soalnya duitnya masa bertaruh gitu ya kan, nggak boleh ya kan. Kalau sekadar menghargai, mengapresiasi boleh 10.000. Ada nggak? Saya hitung ya, 1, 2, 3, cepat banget sampai 5 deh. 2, 3, 4, 4,3, 4,5, 4,9, 5 selesai. Ya kan? Kenapa harus 5 Pak? Kenapa bukan 7 dan 3? Kan ada lagu 5 menit, anggap aja 5 menit. Nggak tahu Bapak Ibu, nah ini dia, apa sih doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus? Nah terus? Lanjut. Kita seperti ya, sekolah minggu jadinya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Itu artinya apa? Bersyukur. Selain itu dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Berapa puluh kali dikatakan mengucap syukur? Puluhan kali kan? Jadi kalau kita lupa bersyukur atas apa yang diberikan, mohon maaf, termasuk karena kita mengalami kelemahan tubuh. Kita lupa bersyukur, berarti kita tidak memberikan hati terhadap firman, karena kan tertulis, Bapak Ibu. Tertulis kan? Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan juga mengajarkan tadi doa ninjakan itu ucapan syukur. Dipermuliakanlah namamu dan seterusnya. Itu ucapan syukur. Sederhana sebenarnya. Nah, kalau kita tidak menjaga hati, lalu hati kita kemudian menjauh dari Tuhan, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita kehilangan apa yang hilang? Berkat yang dijanjikan itu hilang. Ada juga satu hamba Tuhan mengatakan, berdoa itu nomor 1. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Nah, ini udah almarhum ini, saya dulu berjemaat di sana. Tidak berdoa, kita balik sekarang. Bukan kita balik, kita tambahin. Kalau sedikit memberikan hati kepada Tuhan, sedikit berkat. Kalau banyak, tidak memberikan hati kepada Tuhan, tidak ada berkat. Oh, ini ajaran baru kayaknya. Enggak, tertulis kok. Saya cuma nyampein doang seperti kata Pak Yakub. Semua yang ada. Kebetulan saya baca duluan, lalu saya bagi kepada Bapak Ibu. Sama dengan orang kuliah juga. Kita baca dulu baru kita ngajar. Atau kita guru. Betul ya Bu Ratna ya? Kan kita baca dulu baru kita. Nah, kalau kita nggak baca, terus ngomong ngalor ngidul, dibilang ini gurunya mana ini? Kan itu bahasa dari kampung saya. Ini gurunya nggak benar kan gitu. Jadi kita baca dulu baru kita bagi. Lalu, tapi bagaimana dong? Kita punya hati dulu baru kita memberikan hati gitu loh Bapak Ibu. Ini nggak punya hati nih, kan gitu. Maksudnya apa kira-kira? Nggak punya hati nih? Hah? Nggak punya hati gimana maksudnya? Hah? Nggak punya apa? Gimana Pak? Gak punya hati, gak punya empati. Bisa juga Pak. Empati itu kan rasa apa namanya, solidaritas ya. Merasa kan apa yang dirasakan orang lain, saya semestinya juga mengetahui. Empati kan apa ya? Boleh juga sih. Hati juga kan itu. Empati sama dengan hati. Nah, kalau kita dikatakan
kamu tidak punya hati. Berarti kita tidak punya apa? Ada yang bilang kasih, boleh. Apalagi ada yang bilang kasih tadi, Pak Sutrisno, maaf Pak Sutikno. Apa bedanya sih Sutikno dengan Sutrisno ya? Kok mirip-mirip? Depannya su, belakangnya no sama kan? No. Depannya tik dengan trace gitu ya kan? Oh, trace itu artinya apa? Cinta. Kalau tik, TikTok. Aduh, saya nggak bilang begitu loh ya. Evi loh ya. Bukan saya loh Pak Tino ya. Tik itu kan begini. Berarti main tunjuk ya, main. Kalau kita nggak bisa begini-begini, jangan harap ada terjadi apa tugas kita selesai kan harus diketik. Jadi bedanya nggak ini ya. Beda ya Pak ya. Tik itu apa artinya? Dalam bahasa Sutikno. Kalau Sutrisno bijak sini. Ya Pak Tris apa artinya Sutrisno Pak? Cinta. Oh, orang pencinta. Cinta. Sama dong kayak saya, Hasudungan yang cinta gitu ya kan. Kita arti Hasudungan itu belum tahu kan? Hasudungan yang dicintai, yang mencintai. Pokoknya penuh dengan cinta. Berarti saya juga punya hati. Kalau nggak punya hati mana bisa mencintai? Bapak Ibu itu nggak punya hati tadi. Dingin hatinya. Hatinya dingin berarti dia nggak punya hati. Tidak punya cinta. Itu benar tadi Bu Muslimah kan yang mengatakan kasih ya tadi, salah ya? Jadi hati itu sama dengan kasih juga sebenarnya. Karena Tuhan punya kasih atau hati, maka mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita kemudian tidak binasa. Tetapi dengan catatan kita juga harus memberikan hati. Jadi Tuhan memberikan hatinya, kasihnya. Kita juga harus membalas kebaikan Tuhan dan memberikan hati dan kasih kita. Kalau hanya sepihak, Tuhan mengasihi kita, memberikan hati untuk kita, berbelas kasih kan begitu kan? Apakah kita dapat berkat kalau kita tidak, kata firman, mengeraskan hati, tidak mau mendengar firman? Apa dapat berkatnya, Bapak Ibu? Ya. Jadi harus ada responnya. Ada timbal baliknya. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita juga harus membalas kasih Tuhan sehingga kemudian kita diberkati. Jadi ada dong hubungannya hati dengan berkat ya. Ada? Pasti ada. Tuhan mengatakan itu. Jangan mengeraskan hati, kata Tuhan, firman Tuhan ya. Lembutkan hati. Kalau kita melembutkan hati berarti kita menerima kebenaran itu. Kalau kita menerima kebenaran, apapun, ini firman Tuhan mengatakan, itu adalah janji kita pasti benar nggak seperti itu Bapak Ibu? Iya. Jadi berikanlah hatimu kepada Tuhan supaya kemudian Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk sekadar tambahan dari nasihat yang sudah disampaikan Bapak. Kami percaya jika kami menjaga hati kami, berkat pasti kami peroleh. Kami janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dulu mengasihi kami, memberikan hatinya untuk kami, sehingga kemudian kami dapat menjalani hidup ini dengan segala hal-hal yang dapat kami lakukan. Berkati kami semua Bapak, di dalam Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa dan kita naikkan pujian Tuhan Tuhanku sungguh baik.
damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Bapak yang baik, kami juga sudah berdoa siapa Bapak. Tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga tambahkan permohonan kami pada Tuhan Bapak. Semua program yang kami susun di dalam jemaat kami taruh dalam tangan Tuhan. Ada rencana kami untuk kepengertian Padang. Biar Tuhan sendiri menetapkan waktunya yang pas dan cocok buat kami. Kami serahkan dalam segala keperluan itu kami taruh di dalam tangan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga Bapak menyerahkan program-program yang disusun oleh Sinode GPF, di mana kami boleh bernaung dalam waktu dekat. Di bulan Mei akan datang, di akhir bulan Mei akan mengadakan sarasehan Bapak, atau pertemuan dalam kerangka membahas program-program Sinode kami. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh panitia yang sudah berjerih lelah untuk menyiapkan acara itu, sehingga kemudian acara boleh berlangsung dengan baik. Kelengkapan yang dibutuhkan Bapak, biar Tuhan yang memperlengkapinya. Diserahkan di dalam tangan. Lalu berkati juga seluruh pengurus pusat, mulai dari ketua umum kami, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bahkan seluruh majelis pusat dan seluruh pengerja-pengerja yang ada Bapak. Berkati Tuhan dan kami semua, kami taruh di dalam tangan. Berkati kesehatan kami semua Bapak, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang ada di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, baik di Malaysia maupun di Amerika Serikat. Semua Bapak diberkati dan pelayanan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kiri kanan, muka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati Bapak, pelayan mereka juga semua. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Juga dalam waktu dekat kami akan memperpanjang penggunaan gedung ini Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua yang dibutuhkan pasti Tuhan cukupkan buat kami, sehingga kemudian kami boleh berempat ini untuk jangka waktu beberapa masa ke depan. Semuanya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita berdoa. Kita berdoa berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Bapak yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Al-Qudus semuanya menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kalau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa. Selamat sahabat Bapak yang berkati sekalian.